Ahiba'il kiram, sampai hari ini kita masih membahas tentang Islam Nusantara. Apa sebetulnya yang mereka maksudkan? Karena pada faktanya di lapangan kita dapatkan para pengusung Islam Nusantara mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak populer, bahkan kontroversial. Seperti Islam dikatakan agama pendatang dari Arab, kemudian harus di-Indonesiakan dan seterusnya. Kali ini kita masih bicara tentang pribumisasi Islam. Nah, pribumisasi Islam ini, kalau yang dimaksud adalah bagaimana kita membumikan ajaran Islam agar berurat, berakar di masyarakat Indonesia, tentu itu satu perbuatan terpuji yang memang harus dilakukan oleh setiap muslim. Tapi, kalau yang dimaksud pribumisasi Islam adalah bagaimana memodifikasi ajaran Islam supaya disesuaikan dengan budaya setempat, tentu harus kita tolak. Karena saya teringat di tahun 1984 ada dua tokoh liberal Indonesia yang begitu semangat mengkampanyekan agar Assalamualaikum itu dipribumikan. Jadi ucapan Assalamualaikum itu agar diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan seterusnya. Nah, jadi ini mereka katakan sebagai upaya pribumisasi Islam. Nah, tentu upaya pribumisasi Islam semacam ini akan kita tolak mentah-mentah. Itu namanya bukan membumikan Islam agar berurat berakar ajarannya diamalkan oleh masyarakat Nusantara. Tapi itu maknanya memodifikasi Islam. Mengubah-ubah ajaran Islam supaya sesuai dengan syahwat liberal mereka. Nah, karena itu di sini kita lihat para pengusung Islam Nusantara akhir-akhir ini ternyata juga mengkampanyekan hal yang sama yang pernah dikampanyekan oleh dua tokoh liberal Indonesia pada tahun 1980-an. Nah, untuk itu di sini kita ingin ingatkan. Yuk kembali kita buka sejarah. Kalau kita meneliti sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, di sana akan kita dapatkan fakta sejarah. Bahwa dulu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul di tengah masyarakat Arab, tidak ada satupun bangsa Arab yang mengenal kata Assalamualaikum. Yang mempraktekkan ungkapan Assalamualaikum. Ketika itu salamnya bangsa Arab, kalau bertemu sesama mereka adalah wasobaha. Wasobaha kalau kayak kita nih pagi yang cerah, hari yang cerah, hari yang indah, itu salam mereka. Nah kemudian, kalau kita teliti dalam sejarah hampir seluruh masyarakat kafir, diceritakan di dalam beberapa kutipan sejarah, kalau ada pertemuan di antara mereka, begitulah salam mereka, yaitu wasobaha. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, wasobaha. Bahkan para sahabat Nabi, sebelum mereka masuk Islam, mereka juga salam sesama mereka, wasobaha. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu, Nabi SAW mengajarkan tentang Islam kepada umatnya. Kemudian akhirnya Nabi mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya, satu cara salam yang dikenal dengan tahiyatul Islam. Salamnya Islam. Tahiyatul muslimin, salamnya kaum muslimin. Di mana Nabi mengajarkan seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain untuk mengucapkan salam. Bentuk salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu Nabi ajarkan salam ini kepada para sahabat, mulai hari itu, mulai saat itu, semua sahabat Nabi, baik yang lelaki maupun yang perempuan, baik orang tua maupun anak-anak, siapa saja, baik yang dekat dengan Nabi maupun yang jauh dengan Nabi, mereka semua sejak saat itu hanya menggunakan Assalamualaikum sebagai salam kaum muslimin. Sehingga setelah para sahabat mempraktekkan Assalamualaikum sebagai tahiyatul Islam, sebagai tahiyatul muslimin, akhirnya terlihat perbedaan di tengah masyarakat. Di mana orang-orang Islam kalau bertemu Assalamualaikum,
Orang-orang kafir kalau bertemu wasabaha. Sehingga assalamualaikum menjadi identitas kaum muslimin. Nah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kalau kita sudah menyimak dan melihat fakta sejarah sedemikian rupa, berarti jelas bahwa assalamualaikum itu bukan adat Arab. Assalamualaikum itu bukan budaya Arab. Assalamualaikum itu bukan tradisi Arab. Tapi assalamualaikum itu adalah ajaran Islam. Ajaran Nabi yang harus kita contoh dan kita sebarluaskan. Nah, jadi kalau kalangan Islam Nusantara terus mengatakan bahwa assalamualaikum itu adat Arab, budaya Arab, tradisi Arab. Nah, kita harus ambil Islam, buang Arab. Ambil salamnya, tapi dengan salam Nusantara. Jangan menggunakan salam Arab. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Maka itu kita nyatakan di sini, assalamualaikum bukan budaya Arab, bukan adat Arab, bukan tradisi Arab, tapi merupakan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Jadi jangan sekali-kali membiarkan kalangan Islam Nusantara mengatakan assalamualaikum itu adat Arab. Jadi buang saja Arabnya, diganti dengan salam Nusantara. Na'udzubillah min dzalik. Lagi pula saudara, ada satu hal lagi yang kita harus camkan baik-baik. Saya tidak habis pikir, bagaimana kalau assalamualaikum itu di Indonesia diganti dengan selamat pagi, selamat siang. Padahal salam itu merupakan rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa salam. Nah, kalau assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Lalu bagaimana dengan salam sholat kita? Apakah nanti kita sholat subuh kita ucapkan selamat pagi, selamat pagi. Apa nanti kalau sholat duhur, selamat siang, selamat siang. Apa nanti kalau sholat asar, selamat sore, selamat sore. Apa nanti kalau sholat maghrib, selamat petang, selamat petang. Apa nanti kalau sholat isya, selamat malam, selamat malam. Lalu bagaimana kalau sholat tahajud? Dibilang malam sudah lewat, dibilang pagi belum terang. Akhirnya selamat remeng-remeng, selamat remeng-remeng. Hancur ini ajaran agama kalau mengikuti syahwat liberal. Nah, maka itu hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan mengatakan assalamualaikum itu adat Arab, budaya Arab, tradisi Arab, harus dipribumikan. Ini pemikiran-pemikiran nggak betul. Ini pemikiran-pemikiran konyol. Ini pemikiran-pemikiran yang tidak boleh kita biarkan untuk berkembang. Nah, karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, perlu saya berikan satu catatan. Ya, saat ini assalamualaikum sudah menjadi budaya Arab, adat Arab, tradisi Arab. Kenapa? Karena masyarakat Arab rame-rame bangsa Arab masuk Islam, kemudian mengamalkan ajaran Islam. Salah satunya adalah assalamualaikum. Tapi bukan berarti assalamualaikum itu hanya adat Arab. Faktanya assalamualaikum sekarang sudah jadi budaya dunia, sudah jadi adat dunia. Di Amerika orang Islam assalamualaikum, di Eropa orang Islam assalamualaikum, di Afrika orang Islam assalamualaikum, di Aceh orang Islam assalamualaikum, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, saudara, semua umat Islam assalamualaikum. Kenapa? Sebab assalamualaikum itu sudah berurat, berakar, membudaya di seluruh suku bangsa dunia. Nah, sehingga sekarang kita bisa katakan assalamualaikum bukan hanya adat Arab, tapi juga adat Nusantara, adat Indonesia. Kenapa kita mau ganti lagi dengan salam-salam yang tidak populer di tengah kalangan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Bahkan di tengah masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta asli, saking berurat, berakar itu assalamualaikum, berubah menjadi assalamualaikum, waalaikumsalam jawabnya. Masya Allah, orang Betawi kalau ngomong datang ke rumah orang, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Saya tidak katakan itu salam betul. Itu salam tidak betul. Itu salam salah. Yang betul assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Tapi kenapa? Di sini saya contohkan soal assalamualaikum dan waalaikumsalam untuk menunjukkan betapa assalamualaikum sudah berurat, berakar, membudaya di tengah masyarakat Betawi. Subhanallah. Nah, artinya apa? Artinya assalamualaikum itu adalah bukan adat suatu bangsa, tapi merupakan ajaran Islam yang telah menjadi adat, tradisi, budaya seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena itu, jangan pernah berpikir
untuk mengganti assalamualaikum dalam bahasa apapun. Tapi ucapkanlah assalamualaikum. Lestarikanlah assalamualaikum. Amalkanlah assalamualaikum. Karena itu merupakan warisan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sekali lagi saya pikir kelompok yang mengatasnamakan Islam Nusantara yang mencoba ingin mempribumisasi Islam dengan memodifikasi ajaran Islam untuk disesuaikan dengan budaya setempat, ini merupakan satu keterbelakangan intelektual di mana mereka telah gagal paham terhadap nas-nas syariat Islam. Nah, karena itu kita jangan ikuti keterbelakangan intelektual mereka. Kita jangan ikuti kegagalan mereka di dalam memahami nas-nas syariat. Sekali lagi dan sekali lagi, yuk mari lestarikan assalamualaikum. Tolak kalau mau diganti dengan budaya manapun. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah merahmati kita, dan semoga kita senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam yang satu, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang secara turun-menurun diwariskan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, yang kepada tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama salaf hingga khalaf hingga ulama muasir di zaman sekarang.